Ngerasa bisa ngerjain soal, tapi kok caranya panjang dan lama? Tenang aja, video kali ini bakal ngebahas gimana cara ngerjain soal UTBK secara tepat dan cepat. Halo semuanya, kali ini aku bakal bahas 5 soal UTBK lagi yang tentunya mudah tapi tricky kalau kalian nggak tahu triknya ya. Nah, tapi sebelum kita mulai, aku mau ngingetin buat kalian yang belum punya, kalau aku udah nyiapin lebih dari 100 soal UTBK beserta kunci jawabannya. Jadi kalau kalian pengen dapetin, caranya gampang. Tinggal like video ini, subscribe, dan komen mau di bawah. Tanpa lama-lama lagi, kita langsung aja ke pembahasannya ya. Oke, kita mulai dari soal yang nggak pernah absen di 6 tahun terakhir, yaitu tentang fungsi. Nah, jadi di sini kita punya soal tentang fungsi komposisi ya. Kita tulis dulu soalnya. G dari f x tambah 1 sama dengan 4x dikurang 1 gitu. Karena yang diminta F3, jadi kita coba masukin X-nya 2 ya. Kenapa? Supaya kita bisa dapat G dari F2 tambah 1 itu sama dengan 4 kali 2 kurangin 1 ya. Atau artinya G dari F3 itu sama dengan 7 gitu. Kemudian kita tulis yang diketahui lagi, satu lagi di soal ya. G dari X tambah 3 sama dengan 5X dikurang 3. Kita ingin cari, udah sama-sama G nih ya. Jadi kita harus sama dengankan sisi kanannya gitu. Maka didapatkan 5X dikurang 3 sama dengan 7. Kalau dipindah ruas, 5X sama dengan 10, maka X-nya akan sama dengan 2 gitu ya. Nah, sekarang kita masukin, berarti G dari 2 tambah 3 itu akan sama dengan 5 kali 2 kurangin 3 ya. Atau artinya G dari 5 itu akan sama dengan 7. Jadi di sini kita punya G dari 5 ya, sama dengan 7 nih. Lihat, maka G dari F3 sama G dari 5 itu kan sama ya, sama-sama 7 gitu. Maka ya jawabannya F3-nya adalah 5. Kayak gitu untuk soal fungsi. Selanjutnya kita akan beralih ke soal yang katanya gampang, tapi tetap aja banyak yang salah. Apa sih? Kita akan beralih ke soal barisan aritmatika. Di soal ini, kita dikasih 2 suku dari barisan aritmatika, dan disuruh cari satu suku lainnya. Kalau soalnya seperti ini, kita selisihkan aja kedua suku yang dikasih ya. Jadi kita kurangin U20 dikurangin dengan U6 gitu. Sama dengan harus jadi 20 dikurang 6 kali B gitu ya. Maka apa? 81 dikurang 25 sama dengan 14B. Atau artinya 56 sama dengan 14B ya. Sehingga kita bisa dapatkan B-nya itu 56 bagi 14 gitu. Sehingga hasilnya adalah 4. Kemudian kalau kita mau cari U11, kita pakai aja U6 ditambah 11 dikurang 6 kali B gitu ya. Jadi sama dengan 25 ditambahin dengan 5 dikali 4. Maka hasilnya adalah 45 gitu. Jadi jawabannya yang A. Cepat banget kan kalau barisan aritmatika kayak gini? Nah selanjutnya kita beralih dari yang perhitungan banget ke sesuatu yang butuh logika, yaitu tentang kombinatorika. Di sini kita diberikan soal, ada 8 bilangan, dari 0 sampai dengan 7, akan disusun jadi bilangan genap 4 digit dengan semua digit berbeda ya. Coba lihat, kata kuncinya adalah bilangan genap. Genap itu dibedakan dari satuannya, yaitu satuannya itu bisa 0, atau satuannya itu bisa selain 0 ya, yaitu 2, 4, dan 6. Ini ketika kita mengerjakan harus dipisah ya. Kenapa? Kita coba lihat ya. Kan 4 angka. 4 angka kita kasih 4 garis gitu ya. 4 garis. Kalau untuk kasus 1, yang di bagian satuan kan cuma bisa diisi angka 0 ya. Berarti satu cara. Kemudian sisanya kita bisa isi 7 cara nih di depan. Dari 1 sampai 7. Yang kedua tinggal 6 cara karena 1 udah dipakai ya, harus berbeda. Kemudian selanjutnya 5 cara. Kalau kita kalikan semua, itu hasilnya adalah 210 gitu ya. Nah untuk kasus 2, di satuannya bisa 2, 4, 6. Artinya apa? Artinya kan ada 3 cara gitu ya. Tapi sekarang di ratusannya, di ribuannya, cuma boleh 6 cara ya. Kenapa 6 cara? Karena nggak boleh angka 0 dan nggak boleh angka yang udah dipakai di satuan ya, jadi berkurang 2 kemungkinan. Kemudian sisanya 65 ya, sama gitu. Jadi kita tinggal kalikan. Kalau kita kalikan, hasilnya adalah 540 gitu ya. Jadi totalnya, kalau kita bagi kasus, kita tinggal jumlahkan gitu ya. 210 tambah 540 sama dengan 750 kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang B gitu ya. Nah, kalau kita udah bekerja dengan kombinatorika ya, yang butuh logika, kita masih bermain dengan logika, yaitu tentang 3 dimensi. Kita beralih ke soal yang sedikit butuh visual ya, yaitu tentang geometri. Banyak yang anggap soal ini susah, tapi sebetulnya 3 dimensi itu gampang selama
kalian bisa gambarnya ya. Jadi di sini pertama-tama selalu kita gambarin dulu. Gambarnya nggak perlu bagus-bagus, yang penting cukup jelas ya. Kita punya kubus gitu ya. Nah, kalau kubus itu penamaannya udah fix. Jadi A itu dari sini, B, C, D, kemudian E itu di atasnya A ya. F, G, H gitu. Lalu K itu di tengah garis GH. Jadi K-nya di sini gitu ya. Nah, kita kan mau hitung panjang AK. Panjang AK itu sebetulnya tinggal pakai Pitagoras ya. Kita lihat. Kalau A mau ke K itu gimana? A ke K itu lewat D ya. AD, kemudian D ke H naik, kemudian H ke K gitu. Panjangnya berapa? A ke D berarti 4, H ke D juga 4 ya, rusuk, H ke K 2 gitu kan. Kita tinggal Pitagorasin 3 kali. 4 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 2 kuadrat gitu ya. Jadi akar dari 16 tambah 16 tambah 4, ini hasilnya adalah akar dari 36 sama dengan 6 gitu. Jadi gampang banget kan? Selama kalian bisa ngegambarinnya, soal 3 dimensi itu jadi gampang gitu ya. Nah sekarang kita akan lanjut ke soal selanjutnya ya. Masih di geometri, tapi kali ini kita akan belajar tentang transformasi geometri. Kita sampai di soal terakhir hari ini ya teman-teman, terkait transformasi geometri. Di sini tentang pergeseran atau translasi. Aku bakal kasih konsepnya dulu. Kalau translasi itu ada 4 ya, yaitu bisa ke kanan, kiri, bisa ke atas, maupun ke bawah gitu ya. Nah, caranya tuh gampang. Kalau ke kanan, X-nya itu justru diubah jadi X minus sesuatu gitu ya. Kalau ke kiri, X-nya diubahnya jadi X tambah sesuatu. Kalau ke atas, Y yang diubah jadi Y minus sesuatu. Kalau ke bawah, Y-nya kita ubah jadi Y tambah something gitu ya. Nah, di sini kita lihat nih. Fx itu sama dengan X kuadrat tambah 5 gitu ya. Fx itu kita tulis dulu sebagai Y gitu, sama dengan X kuadrat tambah 5. Nah, ketika kita mau hitung Gx, lihat, 3 ke kanan ya. Jadi kita tulis dulu Y sama dengan X kuadrat tambah 5, tapi karena 3 ke kanan, X-nya ini kita ubah jadi X minus 3. Dan 2 ke bawah, jadi Y-nya kita ubah jadi Y tambah 2 gitu ya. Atau kalau kita sederhanain, Y sama dengan X minus 3 kuadrat tambah 5 minus 2 gitu. Nggak perlu dihitung ya teman-teman, tinggal masukin aja. G7 berarti 7 minus 3 kuadrat tambah 5 dikurang 2. Atau 4 kuadrat ditambah 5 kurang 2 ya. 16 tambah 5 kurang 2, jadi hasilnya 19 gitu. Jadi transformasi geometri, terutama kalau translasi, itu gitu doang teman-teman. Gampang ya sebetulnya. Makasih yang udah nonton ya, dan selamat belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.